Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Faisal di Belajar Santuy. Nah, di Belajar Santuy kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan Islami. Apa itu kewirausahaan Islami sama karakteristik entrepreneur, prinsip dan etika bisnis syariah, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan alasan mengapa saya ingin terjun ke entrepreneur sendiri. Saya akan menjelaskan tentang itu semua insya Allah. Nah, yang pertama ada kewirausahaan Islam. Nah, apa sih kewirausahaan sendiri? Kalian itu harus tahu yang namanya kewirausahaan itu sendiri dulu. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan seorang yang dapat menciptakan sesuatu yang memiliki harga jual, atau kita memiliki sesuatu yang bisa dijual gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, kewirausahaan sendiri itu artinya kegiatan atau proses. Nah, sedangkan wirausahaan adalah orang yang melakukannya. Kurang lebih seperti itu, orang yang melakukan kegiatan usaha itu sendiri. Nah, terus apa kewirausahaan Islami itu? Nah, kewirausahaan Islami adalah suatu kegiatan usaha dengan didasari syariat-syariat Islam. Jadi didasari dengan hukum-hukum Islam yang di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kedua, karakteristik pengusaha muslim. Biasanya menanamkan perilaku yang abstrak berhubungan dengan dosa dan pahala, surga dan neraka. Kurang lebih biasanya karakteristik pengusaha muslim itu begitu, berhubungan dengan dosa, pahala, neraka dan surga, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di dalam karakteristik pengusaha muslim itu ada yang namanya takwa. Yang pertama ada takwa, yang kedua ada halal sama haram. Itu pegangan penting. Dan yang ketiga ada jangan menyia-nyiakan atau jangan membuang sesuatu yang tidak terpakai, sia-sia gitu loh, atau mubazir. Yang keempat ada menyembah kepada Allah, sesuatu yang harus diutamakan. Jadi prioritas utama kita selalu menyembah Allah gitu. Jadi setiap waktu kewajiban kita tiba atau ibadah kita tiba, kita harus mendahulukan ibadah itu sendiri. Nah, yang kelima ada memiliki nilai moral yang tinggi, kurang lebih seperti itu. Jadi memiliki 5 karakteristik atau 5 komponen ya dalam pengusaha muslim itu sendiri. Yang pertama ada takwa, yang kedua ada halal dan haram, yang ketiga ada mubazir atau jangan menyia-nyiakan sesuatu, yang keempat ada menyembah kepada Allah, dan yang kelima sendiri ada yang namanya memiliki nilai moral yang tinggi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip entrepreneur Islami. Nah, prinsip bisnis syariah itu sendiri yaitu kebenaran universal yang inherent atau berkaitan erat. Jadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis berpadu pada syariat isi memiliki prinsip-prinsip tersebut. Jadi prinsip-prinsip umum, dan ada memiliki 2 prinsip, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip umum itu sendiri, yaitu ada prinsip ilahiyah, prinsip yang biasa disebut prinsip tauhid. Kurang lebih seperti itu, prinsip tauhid. Bagaimana nilai keutuhan melekat pada suatu bisnis dan menghadirkan bisnis dengan kebaikan-kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada prinsip nabawi. Yang ketiga ada prinsip adiliyah. Yang keempat ada prinsip huriyah. Yang kelima ada prinsip musawah. Yang keenam ada prinsip ta'awun. Nah, itu
prinsip-prinsip umum dalam entrepreneur Islami. Nah, ada prinsip khusus itu sendiri. Nah, prinsip khusus itu sendiri memiliki, yang pertama ada prinsip tabadulul manafi. Nah, prinsip tabadulul manafi. Yang kedua ada prinsip pemerataan, yang dimana agar setiap orang memiliki memiliki kesempatan dalam berbisnis. Yang ketiga ada prinsip antara din atau saling ridho. Yang keempat ada prinsip adamul magadir. Nah, yang kelima ada prinsip albir al taqwa. Yang keenam ada prinsip musyarakah. Ada prinsip musyarakah. Nah, yang ada 6 prinsip khusus itu sendiri. Nah, terus kita lanjut ke etika bisnis. Nah, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah ilmu pengetahuan adab, perilaku, dan akhlak, asas akhlak. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dikaitkan dengan asas-asas akhlak itu sendiri. Nah, etika bersifat memberdayakan. Bagaimana kita memberdayakan yang lemah dengan yang memberdayakan yang dengan memberikan solusi sesuai dengan kategori kelemahan dan yang mereka miliki. Jadi kita hanya memberikan solusi kepada yang lemah dengan kategori-kategori kelemahannya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ada etika pembagian upah. Nah, apa itu etika pembagian upah? Etika pembagian upah sendiri itu ada dalam hadis Ibnu Majah, bayarlah seseorang sebelum keringatnya kering. Jadi kita wajib membayar, bukan wajib sih, tapi jadi kita itu harus membayar seseorang dengan perjanjian yang sudah disesuaikan atau perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan kita memiliki pekerjaan atau memiliki bisnis gitu, kita memperkerjakan orang. Contoh, kita memiliki karyawan. Nah, itu contohnya bisa kita menerapkan kontrak kerja yang dimana kita bisa membayar karyawan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktu yang telah disepakati. Contohnya misalkan kita membayar karyawan itu di 1 bulan. Nah, kita wajib membayarnya. Jadi tidak ada kebohongan di antara kedua belah pihak. Kurang lebih seperti itu. Etika jual beli dan utang. Nah, di sini ada etika yang namanya jual beli dan utang. Nah, di sini nanti kita bahas etika dalam penagihan utang dulu. Nah, etika dalam penagihan utang sebaiknya secara terus-menerus agar tidak berdosa. Yang berhutangnya itu agar tidak berdosa gitu loh. Dengan melihat keadaan. Jadi kita harus melihat keadaan yang ada dulu. Jangan pas lagi kelihatan oleh umum baru langsung kita tagih, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus lihat keadaan, sekiranya kalau bisa tidak di depan umum. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, etika jual adalah santun dalam menjual dan membeli secara santun. Jadi misalkan kita menawarkan barang. Nah, kita itu bukan wajib membeli, tapi menawarkan dengan harga yang pantas atau menawar dengan kalau sudah menawar ya deal gitu loh. Jadi tidak boleh kalau sudah nawar terus penjualnya mengasih harganya dengan tawaran tersebut, jangan udah
udah setuju semua malah kamunya nggak setuju gitu, jadi rugi si penjual juga kan. Contoh yang lain, contohnya misalkan kita melelang barang kita untuk misalnya contoh buat kebaikan untuk COVID sekarang. Nah kita melelang contoh pemain bola, melelang jersey mereka. Nah mereka ada yang namanya open bid atau harga awal. Nah di situ kalian langsung kenceng tuh nawarnya. Nah sedangkan sudah waktu lelang habis, nah kamu membatalkan, itu tidak boleh seperti itu namanya etika bisnis yang sangat buruk. Jadi kalau misalkan sudah menaruh harga di harga segitu, harga yang sudah di atas dari open bid yang pertama, harga awal, jadi kalian harus menyepakatinya gitu loh. Jadi itu etika yang benar, kurang lebih seperti itu. Dan ada etika jujur dalam pemasaran, yaitu kalian harus jujur. Jadi kalian sendiri itu harus jujur dalam penawaran. Dalam pemasaran. Nah, jujur dalam pemasaran itu bagaimana? Jujur ya, kita harus memasarkan dengan jujur, dengan spesifikasi yang benar-benar ya ada di situ. Contohnya kita menjual HP. Nah, HP itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Contohnya full set atau ada semua barangnya. Contohnya ada cacasan, ada earphone, ada semuanya gitu loh. Bukan kalian membohongi para pembelinya gitu. Jadi nanti kalian bisa berdosa. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga yaitu ada hadis. Nah, di sini hadis yang sesuai dengan Ibnu Daud dan Ibnu Majah ya. Nah, saya ambil dari Syahrian News, kurang lebih seperti ini ya, dari Syahrian.com. Nah, di sini hadisnya tertulis suatu ketika ada seorang pengemis dan dari kalangan Ansor datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Pengemis itu menjawab, tentu, saya mempunyai pakaian yang bisa saya pakai sehari-hari dan sebuah cangkir. Rasulullah berkata, ambillah dan serahkan ke saya. Lalu pengemis itu menyerahkannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkannya kepada para sahabat. Adakah di antara kalian yang membeli ini? Seorang sahabat menyaut, saya beli dengan 1 dirham. Rasulullah menawarkan kembali, adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih? Lalu ada seorang sahabat yang membelinya dengan harga 2 dirham. Rasulullah menyuruh pengemis itu untuk membelikan makanan dengan uang tersebut untuk keluarganya, dan selebihnya Rasulullah menyuruhnya untuk membelikan kapak. Rasulullah bersabda, carilah kayu sebanyak mungkin dan jualah selama 2 minggu ini. Aku tidak ingin melihatmu. Sambil melepas kepergiannya, Rasulullah pun memberikan uang untuk ongkos. Dan setelah 2 minggu, pengemis itu datang lagi menghadap Rasulullah sambil membawa uang 10 dirham hasil dari penjualan kayu. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk membeli pakaian, maka makanan untuk keluarganya, seraya bersabda, hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti.
tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal. Fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seorang tidak bisa berusaha. Hadis riwayat Abu Daud. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, di sini saya akan mengapa sih alasannya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depannya. Nah, yang pertama, alasan saya mengapa ingin menjadi entrepreneur, karena saya ingin saya ingin bisa menciptakan suatu usaha dengan memberdayakan dan mengurangi para pengangguran di Indonesia ini dan memajukan negeri ini, kurang lebih seperti itu. Nah, rencana kedepannya apa? Yaitu mengurangi angka pengangguran yang ada di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Dengan cara apa? Dengan mendirikan suatu usaha dan ingin menjadikan Indonesia ini Indonesia yang maju gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Belajar di rumah, belajar santuy di rumah aja ya. Jangan kemana-mana loh. Lagi banyak kok virus-virus yang seperti ini wabahnya. Jadi tetap di rumah. Tolong jaga kesehatan Anda. See you next time.